Hai adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Dina dalam pembelajaran ekonomi. Hari ini kita akan membahas seputar pasar modal. Pokok bahasan kita hari ini, pengertian, fungsi, peran pelaku, instrumen, dan jenis pasar modal. Tetap semangat dan perhatikan penjelasan berikutnya ya. Pasar modal adalah tempat bertemunya penawaran dan permintaan untuk melakukan jual beli modal berupa surat-surat berharga atau efek seperti saham dan obligasi. Ingat ya, pasarnya disebut bursa. Surat-surat berharga yang diperjualbelikan seperti saham, surat utang, reksadana disebut efek. Peran pasar modal ada 3. 1 bagi pemerintah untuk meningkatkan sumber penerimaan melalui pajak. 2 bagi investor untuk mengembangkan nilai investasi, memberikan dividen dan alternatif investasi. 3 bagi emiten untuk memperoleh dana besar, mengurangi ketergantungan bank dan meningkatkan citra perusahaan. Fungsi pasar modal ada 2. 1 fungsi ekonomi, 2 fungsi keuangan. Fungsi ekonomi artinya menyediakan fasilitas yang mempertemukan emiten dan investor sehingga perusahaan dapat memperoleh tambahan modal. Fungsi keuangan artinya memperoleh imbalan, keuntungan atau return bagi pemilik dana. Nah, selanjutnya yang gak kalah penting, pelaku pasar modal. Ada 4. 1 emiten, artinya perusahaan yang menerbitkan saham. 2 perusahaan efek, yaitu sebagai penjamin emisi atau underwriter, perantara perdagangan efek atau broker-dealer, dan manajer investasi. 3 bursa efek, yaitu tempat diselenggarakannya kegiatan perdagangan efek pasar modal. Yang terakhir, investor, pihak yang menanamkan modalnya dalam bentuk efek di bursa efek dengan membeli atau menjual kembali efek tersebut. Selanjutnya, instrumen pasar modal ada 3. 1 saham, 2 obligasi, 3 derivatif. Yuk kita bahas satu-satu. Nah, ekuitas atau saham adalah bukti penyertaan modal di suatu perusahaan. Terdiri dari saham biasa atau common stock dan saham preferred atau preferred stock. Jika mendapat keuntungan disebut dividen atau capital gain. Jika mengalami kerugian disebut capital loss atau risiko likuidasi. Selanjutnya, obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh individu atau perusahaan yang butuh dana. Jika mengalami keuntungan akan mendapatkan bunga kupon, capital gain, dan risikonya akan mendapatkan gagal bayar atau capital loss. Dibandingkan dengan saham, obligasi akan mendapatkan prioritas ganti rugi jika perusahaan bangkrut. Instrumen yang terakhir, derivatif, terdiri dari bukti right, waran, opsi, dan reksadana. Salah satu reksadana yang kita kenal sekarang seperti aplikasi Bibit. Lembaga penunjang pasar modal ada 4, bank kustodian, biro administrasi efek, wali amanat, dan pemeringkat efek. Bank kustodian adalah bank yang menyimpan dan menjaga aset perusahaan investasi secara kolektif. Biro administrasi efek menyelenggarakan kegiatan usaha dengan emiten dan pencatatan berkaitan efek. Wali amanat, pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang. Terakhir, pemeringkat efek, perusahaan yang memberikan peringkat. Jenis pasar modal terbagi menjadi 2, pasar primer dan pasar sekunder. Pasar primer atau primary market, pasar di mana saham ditawarkan diperdagangkan pertama kalinya dari emiten kepada investor sebelum tercatat di Bursa Efek Indonesia.
Pasar sekunder atau secondary market, tempat transaksi jual beli saham investor setelah melewati penawaran saham di pasar perdana. Masih semangat kan? Terakhir nih, kita latihan soal ya. PT Balangan Raya sebagai investor akan membeli saham di pasar modal. Pada saat pembelian pertama membeli 10 lot, yaitu satu lot sama dengan 100 lembar saham. Dengan harga per lembar saham Rp65.138. 1 bulan kemudian dijual lagi dengan harga per lembar saham Rp62.115. Maka uang yang diperoleh dari penjualan saham adalah, pertama kita cari dulu ya jumlah saham yang dibeli. Jadi 10 lot dikali 100 sama dengan 1000 lembar. Lalu kita cari harga pembelian. Harga pembelian Rp65.138 kali 1000 lembar saham sama dengan Rp65.138.000. Harga pembelian sudah, selanjutnya harga penjualan, yaitu Rp62.115 dikali 1000 lembar sama dengan Rp62.115.000. Lalu kita totalkan pendapatan saham, yaitu harga jual Rp62.115.000 dikurang harga beli Rp65.138.000 sama dengan minus Rp3.023.000. Artinya PT Balangan Raya mengalami kerugian atau capital loss sebesar Rp3.023.000. Latihan soal selanjutnya, PT Paringin Raya sebagai investor akan membeli saham di Bursa Efek. Pada saat pembelian pertama membeli 20 lot, 1 lot sama dengan 1000 lembar per saham. Dengan harga per lembar saham Rp52.138. 1 bulan kemudian dijual lagi dengan harga per lembar saham Rp59.235 dan mendapat subsidi 5% dari keuntungan bersih. Uang yang diperoleh dari penjualan saham adalah, jadi kita cari jumlah saham yang dibeli, sama dengan 20 lot dikali 100 lembar, sama dengan 2000 lembar saham. Lalu harga pembelian sama dengan Rp52.138 dikali 2000 lembar sama dengan Rp104.276.000. Lalu kita cari harga penjualan, sama dengan Rp59.235 dikali 2000 lembar saham sama dengan Rp118.470.000. Nah, sekarang kita hitung pendapatan sahamnya, yaitu harga jual dikurang harga beli, sama dengan Rp118.470.000 dikurang Rp104.276.000 sama dengan mendapatkan laba atau capital gain sebesar Rp14.194.000. Karena kita mendapatkan subsidi 5%, artinya ada tambahan pendapatan. Jadi kita kalikan ya, 5% dikali pendapatan saham Rp14.194.000 sama dengan Rp709.700. Jadi total pendapatan bersih saham sama dengan pendapatan saham ditambah subsidi, yaitu Rp14.194.000 ditambah Rp709.700 sama dengan Rp14.903.700. Artinya PT Balangan Raya mengalami keuntungan atau capital gain sebesar Rp14.903.700. Sekian penjelasan materi hari ini. Thank you for your attention. See you next time.